Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Suamiku Terkena Azab Karena Berselingkuh Dengan Istri Pak Lurah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Seminggu setelah malam itu, Fahri mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Awalnya hanya gatal ringan di area kemaluannya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya iritasi biasa karena jarang ganti celana dalam, pikirnya. Tapi gatal itu semakin hari semakin parah, berubah menjadi perih yang menyengat. Suatu pagi saat mandi, Fahri memeriksa area yang terasa sakit. Kulitnya tampak kemerahan dan sedikit bengkak. Ada bintik-bintik kecil yang terlihat tidak normal. Fahri mencoba mengabaikannya, berharap sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Dia tidak berani cerita pada Ima karena malu dan takut istrinya curiga. 2 hari kemudian rasa sakitnya semakin hebat. Fahri mulai kesulitan berjalan. Setiap langkah terasa seperti ada yang menusuk dari dalam. Dia berjalan dengan sedikit pincang, mencoba menutupinya agar Ima tidak curiga. "Mas, kenapa jalannya pincang? Kaki keseleo ya?" tanya Ima suatu pagi saat Fahri mau berangkat kerja. "Tidak mah, cuma kram sedikit, nanti juga sembuh." "Mau saya pijitin?" "Tidak usah, saya sudah terlambat, harus berangkat kerja." Fahri berjalan keluar dengan menahan sakit yang luar biasa. Sepanjang jalan menuju kantor, dia berhenti beberapa kali karena tidak kuat menahan nyeri. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya meski pagi masih sejuk. Di kantor, Fahri bekerja dengan sangat lambat. Setiap kali harus jongkok untuk menyapu atau mengangkat sesuatu. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Bu Ningsi yang melihatnya langsung khawatir. "Fahri, kamu sakit ya? Mukamu pucat banget. Mau pulang saja?" "Tidak bu, saya baik-baik saja, cuma kurang tidur." "Yakin? Kelihatannya kamu kesakitan. Duduk dulu sana, istirahat." Fahri menurut dan duduk di kursi belakang kantor. Tapi rasa sakitnya tidak berkurang, malah semakin parah. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ini bukan sakit biasa. Sore harinya Fahri pulang lebih cepat. Dia tidak sanggup lagi bekerja. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk kamar dan berbaring dengan wajah meringis, menahan sakit. Ima yang sedang memasak langsung keluar. "Mas, kenapa pulang cepat? Sakit ya?" "Iya mah, badan tidak enak." "Sakit apa? Mau saya buatin wedang jahe?" "Tidak usah, saya mau tidur aja." Ima menatap suaminya dengan khawatir. Fahri terlihat sangat kesakitan, tapi dia tidak mau cerita apa yang sebenarnya sakit. Ima hanya bisa diam, membiarkan suaminya istirahat. Malam itu Fahri tidak bisa tidur sama sekali. Rasa sakit di area kemaluannya semakin tidak tertahankan. Dia merasakan ada sensasi terbakar, perih, dan gatal sekaligus. Beberapa kali dia masuk kamar mandi untuk memeriksa, dan yang dilihatnya membuat dia syok. Area itu sudah sangat bengkak, berwarna kemerahan kehitaman, dan ada cairan aneh yang keluar. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya sambil gemetar. Fahri mencuci area itu dengan air bersih, tapi tidak ada yang berubah, malah semakin perih. Dia keluar dari kamar mandi dengan tubuh lemas, duduk di pinggir kasur sambil memegang kepalanya. Dia tahu dia harus pergi ke dokter, tapi dia malu. Bagaimana kalau dokter bertanya kenapa bisa seperti ini? Bagaimana kalau dia harus cerita pada Ima? 3 hari berikutnya kondisi Fahri semakin memburuk. Dia sudah tidak bisa berjalan normal sama sekali.
Setiap langkah membuat dia ingin menangis kesakitan. Dia mulai demam, tubuhnya menggigil, dan nafsu makannya hilang total. Ima semakin panik melihat suaminya seperti ini. "Mas, serius? Kita harus ke puskesmas. Mas sudah demam 3 hari. Saya takut kenapa-napa." "Tidak usah, Mah. Nanti juga sembuh." "Tidak bisa begitu, Mas. Mas harus periksa. Saya khawatir." Fahri akhirnya menurut karena dia sendiri juga takut. Kondisinya sudah sangat parah. Pagi itu, Ima menggendong Rian dan menemani Fahri berjalan perlahan menuju puskesmas. Jarak yang biasanya ditempuh 10 menit, kali ini butuh hampir setengah jam karena Fahri tidak kuat berjalan cepat. Sesampainya di puskesmas, Fahri diperiksa oleh dokter umum. Dokter itu seorang perempuan muda yang baru bertugas beberapa bulan di puskesmas ini. "Sakitnya di mana, Pak?" tanya dokter sambil mencatat. Fahri terdiam, wajahnya memerah. Ima yang duduk di sampingnya menatap dengan penasaran. Di bawah, Dok," jawab Fahri pelan. "Bawah? Maksudnya kaki?" "Bukan, di area pribadi." Dokter mengerti dan mengangguk. "Baik, silakan ke ruang periksa sebelah. Ibu bisa menunggu di sini." Fahri masuk ke ruang periksa dengan tubuh gemetar. Dokter meminta dia berbaring dan membuka celananya. Begitu dokter melihat kondisi area itu, wajahnya langsung berubah serius. "Pak, ini sudah sangat parah. Sudah berapa lama seperti ini?" "Seminggu lebih, Dok." "Kenapa baru sekarang periksa? Ini infeksi berat. Bapak pernah berhubungan dengan orang yang tidak sehat?" Fahri terdiam. Pertanyaan itu menohok jantungnya. Dia tidak bisa menjawab. Dokter melanjutkan pemeriksaan dengan lebih teliti. Dia mengambil sampel cairan yang keluar, lalu memeriksanya dengan mikroskop sederhana yang ada di puskesmas. Beberapa menit kemudian dokter kembali dengan wajah semakin serius. "Pak Fahri, saya temukan ada parasit di area ini. Parasitnya sudah merusak jaringan. Ini bukan infeksi biasa. Bapak harus dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan intensif." Fahri merasakan dunia berputar. Parasit, merusak jaringan. Dia tidak mengerti istilah medis itu, tapi dia tahu kondisinya sangat buruk. "Dok, bahaya tidak?" "Sangat bahaya kalau tidak segera diobati. Parasit ini bisa menyebar ke organ lain. Infeksinya juga bisa menyebabkan sepsis kalau dibiarkan. Bapak harus segera ke rumah sakit." Fahri keluar dari ruang periksa dengan wajah pucat seperti mayat. Ima langsung berdiri dan menghampirinya. "Mas, kata dokter gimana?" Fahri tidak menjawab. Dia hanya menerima surat rujukan dari dokter dengan tangan gemetar. Ima membaca surat itu. Dia tidak mengerti istilah medisnya. Dia hanya tahu suaminya harus ke rumah sakit segera. "Mas, kita harus ke rumah sakit sekarang. Saya pinjam uang tetangga dulu buat ongkos." Fahri mengangguk lemah. Dia sudah tidak punya tenaga untuk berbicara. Sepanjang jalan pulang, Fahri hanya diam sambil menatap kosong ke depan. Dia tahu ini bukan sakit biasa. Ini adalah azab. Azab atas dosanya yang tidak terampuni. Muktianti sudah mati, Pak Karnoto sudah mati, dan sekarang giliran dia yang akan menyusul. Sore itu Ima mengurus pinjaman uang dari tetangga untuk biaya ke rumah sakit. Fahri berbaring di kasur dengan tubuh yang semakin lemah. Demamnya semakin tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Dia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit yang menusuk-nusuk membuatnya sadar ini sangat nyata dan dia tidak tahu apakah dia akan selamat dari azab yang datang ini. Keesokan harinya Ima berhasil mengumpulkan uang pinjaman dari beberapa tetangga. Tapi saat dia mau mengajak Fahri ke rumah sakit, suaminya sudah tidak sanggup bangun dari kasur. Demamnya semakin tinggi, tubuhnya menggigil hebat, dan bibirnya mulai membiru. "Mas, bangun. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Saya sudah dapat uang,"
kata Ima sambil mengguncang bahu Fahri pelan. Fahri membuka matanya sedikit, tapi tidak bisa fokus. Pandangannya kabur, kepalanya terasa sangat berat. Mah, saya tidak kuat jalan. Badan saya tidak bisa digerakkan. Imah panik. Dia berlari keluar rumah untuk meminta bantuan tetangga. Pak Darmi dan beberapa tetangga laki-laki datang. Mereka membawa Fahri dengan dipapa ke gerobak dorong yang biasa dipakai untuk angkut barang. Tidak ada ambulan di desa kecil ini. Gerobak itu didorong cepat menuju jalan besar untuk mencari angkutan ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, Fahri meminta dihentikan. Pak Darmi, berhenti dulu. Saya tidak sanggup. Bawa saya pulang saja. Loh, kok pulang? Kamu harus ke rumah sakit, Fahri. Kondisimu parah. Tidak ada gunanya. Saya tahu saya tidak akan sembuh. Bawa saya pulang. Saya mau di rumah bersama Ima dan Rian. Ima yang berjalan di samping gerobak langsung menangis. Mas, jangan ngomong begitu. Mas harus berobat. Demi Rian, demi saya. Mas harus sembuh. Fahri menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan saya, Mah. Maafkan saya. Ima tidak mengerti kenapa suaminya minta maaf. Tapi dia tidak bertanya, hanya terus menangis sambil memegang tangan Fahri yang sudah dingin. Akhirnya, atas permintaan Fahri, mereka membawanya kembali ke rumah. Fahri dibaringkan di kasur tipisnya. Tubuhnya sangat lemah. Tetangga yang membantu pamit pulang satu persatu. Meninggalkan Ima sendirian dengan Fahri dan Rian yang tertidur di tikar. Malam itu kondisi Fahri semakin kritis. Demamnya tidak turun meski sudah dikompres berkali-kali. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ima duduk di sampingnya sambil terus berdoa dan menangis. Mas, bertahan ya. Jangan tinggalkan saya dan Rian. Fahri meraih tangan Ima dengan lemah. Tangannya gemetar. Tapi dia menggenggam erat tangan istrinya. Mah, saya harus cerita sesuatu. Saya tidak bisa mati dengan menyimpan rahasia ini. Ima menatap suaminya dengan wajah penuh air mata. Cerita apa, Mas? Fahri menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Air matanya mulai menetes. Saya sudah berbuat dosa besar, Mah. Dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dosa apa, Mas? Cerita sama saya. Saya selingkuh. Saya berselingkuh dengan Bu Muktianti, istri Pak Lurah. Ima terdiam. Tubuhnya membeku. Kata-kata Fahri terdengar sangat jelas di telinganya. Tapi otaknya tidak mau menerima. Dia menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Apa yang Mas bilang? Fahri menangis semakin keras. Maafkan saya, Mah. Saya sudah mengkhianati kamu. Saya sudah tidur dengan perempuan lain. Saya sudah menghancurkan keluarga kita. Ima melepaskan tangannya dari genggaman Fahri. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Tidak mungkin. Mas bohong kan? Mas pasti lagi ngigau karena demam kan? Ini bukan ngigau, Mah. Ini kenyataan. Saya selingkuh dengan Bu Muktianti. Awalnya dia menggoda saya. Tapi saya yang lemah. Saya yang menyerah. Saya yang tidak bisa menahan nafsu. Setelah itu dia mengancam saya. Dia bilang kalau saya tidak datang lagi, dia akan cerita semuanya pada kamu. Saya takut, Mah. Saya takut kamu tahu. Saya takut keluarga kita hancur. Jadi saya terus datang. Terus melakukan dosa yang sama berulang kali. Ima menutup mulutnya dengan tangan. Menangis tanpa suara. Dadanya terasa sesak. Hatinya hancur berkeping-keping. Suami yang selama ini dia percaya, suami yang selalu dia sayang, ternyata mengkhianatinya. Pak Lurah tahu. Beliau melihat kami terlalu dekat. Beliau memanggil saya, memecat saya dari pekerjaan halaman, tapi tidak melaporkan ke siapapun.
karena beliau tidak mau aib keluarganya tersebar. Beliau meninggal karena serangan jantung, Ma. Dan saya tahu kekecewaannya pada saya adalah salah satu penyebabnya. Ima menggelengkan kepala, tidak sanggup mendengar lagi. Bu Muktianti hamil, Ma. Hamil anak saya. Dia panik karena Pak Lurah sudah meninggal. Semua orang akan tahu kalau dia hamil. Jadi dia pergi sendirian untuk gugurkan kandungan. Prosesnya gagal. Dia meninggal karena pendarahan. Dan itu semua karena saya. Saya yang membunuhnya. Saya yang membuat Pak Lurah meninggal karena kecewa. Semuanya gara-gara saya. Ima berdiri dari tempat duduknya, berbalik membelakangi Fahri. Tubuhnya gemetar hebat. Tangisnya semakin keras. Fahri menatap punggung istrinya dengan penuh penyesalan. Maafkan saya, Ma. Saya tahu saya tidak layak minta maaf. Saya tahu saya sudah menghancurkan semuanya. Tapi sebelum saya mati, saya harus bercerita. Saya tidak mau mati dengan membawa rahasia ini sendirian. Ima berbalik, menatap Fahri dengan wajah basah oleh air mata. Kenapa, Mas? Kenapa Mas lakukan itu? Apa saya kurang baik? Apa saya kurang perhatian? Apa saya tidak cukup buat Mas? Bukan salahmu, Ma. Ini semua salah saya. Kamu istri yang baik. Kamu ibu yang baik untuk Rian. Ini semua karena saya lemah. Saya tidak bisa menahan godaan. Saya yang bodoh. Saya yang hina. Ima jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Hatinya remuk. Tapi di tengah rasa sakitnya dia melihat suaminya yang terbaring lemah di kasur. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat seperti mayat. Fahri sudah sekarat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ima perlahan berdiri berjalan mendekat ke kasur. Dia duduk di pinggir kasur, menatap wajah Fahri yang penuh air mata. Saya benci, Mas. Saya sangat benci apa yang Mas lakukan. Tapi saya tidak bisa membiarkan Mas mati sendiri. Mas masih suami saya. Mas masih ayah dari Rian. Fahri meraih tangan Ima lagi. Kali ini Ima tidak melepaskannya. Saya maafkan, Mas. Tapi saya tidak akan pernah lupa. Hati saya hancur, Mas. Tapi saya tetap istri Mas. Saya akan merawat Mas sampai akhir. Fahri menangis semakin keras. Terima kasih, Ma. Terima kasih. Maafkan saya. Maafkan saya. Ima mengelap air mata Fahri dengan ujung bajunya, lalu membaringkan kepalanya di bantal dengan lebih nyaman. Dia mengambil kain basah dan mengompres dahi Fahri yang panas. Sepanjang malam itu Ima merawat suaminya dengan penuh perhatian, meski hatinya hancur. Dia menyuapi Fahri air putih, mengganti kompresnya, dan terus berdoa agar suaminya tidak terlalu menderita. Fahri menatap istrinya dengan tatapan penuh rasa bersalah dan terima kasih. Dia tahu dia tidak layak mendapat perlakuan baik ini, tapi Ima tetap merawatnya. Karena itulah cinta yang tulus, cinta yang tetap ada meski sudah dikhianati. Setelah pengakuan itu, Fahri tidak lagi menyimpan rahasia apapun. Bebannya sedikit berkurang, tapi tubuhnya semakin melemah. Ima terus merawatnya dengan tangan yang gemetar dan hati yang terluka. Setiap kali mengganti kompres atau menyuapi air, dia menangis dalam diam. Tapi tangannya tetap lembut, kata-katanya tetap sabar. 3 hari setelah pengakuan itu, kondisi Fahri memburuk drastis. Infeksi yang menyerang tubuhnya sudah menyebar. Demamnya tidak pernah turun. Tubuhnya semakin kurus. Kulitnya pucat keabu-abuan. Nafasnya pendek dan tersengal. Setiap tarikan nafas terdengar berat, seperti perjuangan terakhir. Ima tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Dia duduk di samping kasur Fahri, mengawasi setiap gerakan suaminya, takut kehilangan detik terakhir bersama. Rian kadang rewel di malam hari, tapi Ima hanya menggendongnya sebentar, lalu kembali ke samping Fahri. Mas bertahan ya. Rian masih butuh Mas. Saya masih butuh Mas. Bisik Ima sambil memegang tangan Fahri yang sudah sangat dingin. Fahri membuka matanya sedikit, menatap wajah Ima yang sudah sangat lelah. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Mah, jaga Rian baik-baik.
Jangan biarkan dia. Jangan biarkan dia jadi seperti saya. Ajarkan dia jadi lelaki baik, lelaki yang takut pada Tuhan. Iya mas, saya janji. Saya akan jaga Rian. Saya akan besarkan dia jadi anak baik. Maafkan saya, Mah. Sampai kapanpun, maafkan saya. Saya sudah maafkan mas. Sekarang mas istirahat aja. Jangan banyak bicara. Fahri tersenyum tipis. Lalu matanya perlahan menutup. Nafasnya semakin pelan, semakin jarang. Ima merasakan genggaman tangan Fahri semakin lemah. Pagi itu, tepat saat matahari mulai terbit, Fahri menarik nafas terakhirnya. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Dadanya berhenti naik turun. Ima merasakan tangan Fahri yang sudah benar-benar dingin. Dia tahu suaminya sudah pergi. Mas, jangan tinggalkan saya. Ima menangis sambil memeluk tubuh Fahri yang sudah tidak bernyawa. Tangisnya pecah, memecah keheningan pagi yang tenang. Tetangga yang mendengar tangisan Ima langsung datang. Bu Darmi, Bu Siti, dan beberapa ibu-ibu lain masuk ke rumah kecil itu. Mereka melihat Fahri sudah meninggal dengan wajah pucat dan tubuh yang sangat kurus. Semua orang langsung berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahri sudah dipanggil yang kuasa, kata Bu Darmi sambil memeluk Ima yang masih menangis. Kabar kematian Fahri cepat menyebar di Kelurahan Layang. Warga berdatangan untuk takziah. Mereka mengira Fahri meninggal karena penyakit biasa, mungkin infeksi berat atau demam berdarah. Tidak ada yang tahu rahasia di balik kematiannya. Tidak ada yang tahu tentang dosa besar yang dia lakukan, tentang perselingkuhannya dengan Muktianti, tentang kematian Pak Karnoto yang dipicu kekecewaan, tentang kematian Muktianti yang mati karena menggugurkan kandungan hasil perselingkuhan mereka. Semua rahasia itu terkubur bersama Fahri. Pemakaman dilakukan sore hari. Fahri dimakamkan tidak jauh dari makam Pak Karnoto dan Muktianti. Ironis, 3 orang yang terkait dalam dosa besar itu kini berbaring berdekatan di tanah yang sama. Ima berdiri di pinggir makam dengan menggendong Rian. Air matanya terus mengalir. Dia menatap liang kubur tempat suaminya diturunkan. Hatinya hancur tapi juga lega. Fahri sudah tidak menderita lagi. Setelah pemakaman, Ima kembali ke rumah kontrakan kecilnya dengan Rian. Rumah itu terasa sangat sepi tanpa Fahri. Tidak ada lagi suara langkah kaki suaminya pulang sore. Tidak ada lagi senyuman yang lelah tapi tetap mencoba menghibur. Tidak ada lagi kehangatan pelukan di malam hari. Ima duduk di teras rumah sambil menatap jalanan yang mulai gelap. Rian tertidur di pangkuannya. Dia teringat semua kenangan bersama Fahri. Kenangan indah saat mereka pertama kali menikah, saat Rian lahir, saat mereka tertawa bersama meski hidup pas-pasan. Tapi sekarang semua itu hanya tinggal kenangan dan bercampur dengan rasa sakit atas pengkhianatan yang Fahri lakukan. Aku memaafkanmu, Mas. Tapi hati aku tidak akan pernah sembuh total. Bisik Ima sambil menatap langit yang mulai gelap. Hari-hari berikutnya Ima harus berjuang sendiri untuk hidup. Uang tabungan mereka sudah habis untuk biaya pengobatan dan pemakaman. Ima mulai bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, membantu di warung. Apapun yang bisa dia lakukan untuk mendapat uang. Tetangga-tetangga baik hati sering membantu dengan membawakan makanan atau memberikan pakaian bekas untuk Rian. Ima kuat ya nak. Fahri sudah pergi, tapi kamu masih punya Rian. Kamu harus kuat demi anakmu, kata Bu Darmi suatu hari sambil membawakan nasi bungkus. Terima kasih Bu, saya akan coba kuat. Setiap malam setelah Rian tertidur, Ima sering duduk sendirian di teras rumah. Dari teras itu dia bisa melihat sawah yang membentang luas di belakang rumah. Sawah yang dulu sering mereka lihat bersama. Sawah yang menjadi simbol harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang sawah itu hanya mengingatkan Ima pada masa lalu yang sudah hancur. Rian, Mama janji akan besarkan kamu jadi anak baik.
Mama akan jaga kamu dari kesalahan yang sama seperti papamu. Kamu harus jadi lelaki yang takut pada Tuhan, yang menghormati perempuan, yang tidak pernah mengkhianati kepercayaan orang. Mama janji, bisik Ima sambil memandangi Rian yang tertidur pulas. Kehidupan di Kelurahan Layang perlahan kembali normal. Warga melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka. Sawah kembali menguning saat musim panen. Anak-anak bermain di jalan. Ibu-ibu berkumpul di pos ronda. Tidak ada yang tahu cerita kelam yang terjadi di antara mereka. Tidak ada yang tahu bahwa 3 orang yang meninggal dalam rentang waktu dekat karena dosa yang saling terkait. Pak Karnoto dikenang sebagai lurah baik yang meninggal karena usia dan kelelahan. Muktianti dikenang sebagai janda muda yang malang, meninggal karena sakit mendadak. Fahri dikenang sebagai pemuda rajin yang meninggal karena penyakit berat. Tidak ada yang tahu kebenaran sebenarnya, dan Ima memilih untuk tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Rahasia itu akan dia bawa sendirian, bersama rasa sakit yang tidak akan pernah sembuh. 5 tahun kemudian, Ima masih tinggal di rumah kontrakan yang sama. Rian sudah tumbuh jadi anak laki-laki yang ceria dan baik hati. Dia tidak ingat wajah ayahnya, hanya tahu dari cerita ibunya bahwa ayahnya adalah lelaki baik yang bekerja keras untuk keluarga. Ima tidak pernah cerita tentang dosa besar yang Fahri lakukan. Itu tidak perlu Rian ketahui. Setiap kali Rian bertanya tentang ayahnya, Ima hanya tersenyum dan berkata, "Papamu sudah di surga sayang. Dia menjagamu dari sana." Dan setiap malam setelah Rian tidur, Ima masih sering duduk di teras memandang sawah yang sama. Hatinya masih sakit, tapi dia sudah belajar hidup dengan rasa sakit itu. Dia sudah belajar memaafkan, meski tidak bisa melupakan. Kehidupan terus berjalan. Kelurahan Layang tetap tenang seperti biasanya, dan cerita kelam tentang asap dari satu dosa besar tetap terkubur selamanya, hanya diketahui oleh yang sudah meninggal dan satu perempuan yang memilih diam untuk melindungi anaknya dari kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.